Pemirsa, 5 hari lagi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan berusia tepat 1 tahun. Nah, menjelang 1 tahun ini, kemudian ternyata muncul kasus paparan radioaktif dari cesium 137 CS137. Nah, kejadian ini akan jadi ujian untuk asta cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas pembangunan. Nah, apalagi kalau misalnya kita tahu Kementerian Lingkungan Hidup ini mengatakan dalam 1 bulan bisa menangani daerah yang terpapar radiasi dari cesium 137. Bukan hanya soal cesium saja, Kementerian LH juga sudah punya terobosan lain untuk bisa menangani limbah dan juga sampah. Kira-kira seperti apa lengkapnya, kita akan simak bincang-bincang Reda Pulpi bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dalam segmen Tatap Muka berikut ini. Satu tahun pemerintahan menjadi momen penting untuk mengevaluasi capaian awal, menguji konsistensi arah kebijakan hingga merespon isu-isu strategis. Tak terkecuali pemirsa bagi Kementerian Lingkungan Hidup yang memegang peranan penting untuk pembangunan berkelanjutan. Selamat pagi Indonesia, pada segmen Tatap Muka dalam rangka 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Hanif. Apa kabar? Baik, Bu. Pak Hanif, kalau kita lihat akhir-akhir ini kan isu yang sedang ramai, masyarakat juga masih digemparkan tentang penemuan kontaminasi radioaktif cesium 137 di Cikande. Bagaimana update-nya, Pak? Terima kasih bahwa pemerintah menaruh perhatian yang cukup serius agar kasus ini bisa secepatnya bisa kita selesaikan. Pemerintah telah membentuk satuan tugas penanganan cesium dan masyarakat terdampaknya melalui keputusan Kemenko Pangan dan menempatkan saya selaku ketua harian. Beberapa langkah telah kita lakukan, segala kegiatan telah dirumuskan. Jadi secara umum mungkin kita boleh menyampaikan kepada kita semua beberapa hal yang telah dilakukan oleh Satgas. Yang pertama, bahwa Satgas telah menetapkan Cikande, kawasan industri modern Cikande dengan status kejadian khusus. Jadi dengan kondisi ini maka beberapa tindakan radionuklir bisa kita lakukan. Kemudian Menteri Lingkungan Hidup telah menetapkan Peter Metal Technology, PT Peter Metal Technology sebagai interim storage. Nah, ini kemudian penting untuk pada penjelasan berikutnya. Setelah penetapan status keadaan khusus, maka Satgas menetapkan untuk hanya satu atau one gate untuk keluar dari kawasan industri modern Cikande. Jadi di dalam satu pintu tersebut telah didirikan, telah dipasang radiation portal monitoring (RPM) yang kemudian mendeteksi dengan teliti semua alat-alat yang keluar dari kawasan industri modern Cikande dipastikan tidak membawa radiasi dari cesium 137. Bila mana terdapat cesium dalam alat angkutnya, malah alat angkut tersebut akan dilakukan karantina dan dilakukan dekontaminasi. Sehingga setelah dilakukan dekontaminasi, maka bahan-bahan yang tercemar tadi kita kumpulkan dan kemudian kita simpan di interim storage yang di PT PMT tadi. Jadi untuk sumbernya sudah diketahui? Sumber secara ujungnya, hulunya memang sedang dalam penyelidikan dari Baris Krim Polri dan Gakum Kementerian Lingkungan Hidup. Saat ini namun sumber pencemarannya sudah diketahui dari peleburan scrap besi dan baja di PT Peter Metal Technology. Jadi PT tersebut yang berdasarkan hasil lab maka cesium 137-nya ini sama dengan yang ada di lapangan. Nah, kemudian informasi terakhir yang kami peroleh, masyarakat akan direlokasi. Sudah sampai tahap mana? Setelah tadi dengan penetapan kebijakan One Gates, selanjutnya tim dekontaminasi terus berjalan. Kami telah mendapat dukungan dari Denzi Nubika, tambahan personil 100 orang, 100 orang dari Gegana Polri. Sehingga dengan demikian maka dekontaminasi 10 titik dilakukan secara serentak. Jadi ada 10 titik yang menjadi memancarkan
radiasi radionuklida cesium-137. Kemudian yang terpapar ada 22 perusahaan yang hari ini juga telah dilakukan dekontaminasi, ada 8, sisanya saya minta selesai minggu ini. Kemudian untuk dekontaminasi sendiri kita minta selesai 1 bulan secepat-cepatnya dari kondisi sekarang. Saat ini kemudian BRIN telah menetapkan peta zonasi, jadi ada zona merah dan zona kuning yang kemudian telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup sebagai basis untuk penanganan cesium-137. Pada zona merah maka seluruh aktivitas akan dikeluarkan, jadi masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas di sana. Kemudian bila mana diperlukan ternyata itu berada di dalam lingkungan kampung atau penduduk, ya nanti penduduk sebagian akan kita realokasi. Realokasi telah disiapkan beberapa penempatan, diantaranya di Balai Latihan Kerja (BLK), kemudian ada di Asrama Polri dan seterusnya dengan jajaran dari Kemensos dan Kemenaker untuk nanti menyiapkan langkah-langkah realokasi bila mana sudah tepat waktunya, karena kita siapkan lokasinya dulu. Kemudian pada zona kuning maka seluruh masyarakat akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kami dengan Bapak Gubernur, dengan Ibu Bupati Serang, Pak Kapolda, Pak Danrem, dan seluruh jajaran kita melakukan sosialisasi secara langsung dengan teman-teman di lapangan, yaitu mulai dari rumah tangga, RT, RW, kemudian camat, lurah pada desa-desa yang masuk dalam zona kuning. Jadi ada 4 desa yang masuk, namun nanti kita akan sebutkan ya, nanti ada 4 desa, ini sedang ditangani oleh teman-teman. Jadi di sisi lain penanganan kesehatan juga terus dilangsungkan. Terakhir laporan ada hampir 1.600 yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Sebagaimana teman-teman media ketahui ada 9 yang terdapat paparan dan telah dilakukan penanganan dengan serius dan dilakukan pengawalan dengan serius. Hari ini telah bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Namun demikian nanti memang akan ada penanganan khusus pada zona-zona merah. Pada zona merah itu maka ya memang tidak ada boleh aktivitas apapun sampai selesainya proses dekontaminasi. Oke, Pak Hanif, kalau kita bicara soal penemuan paparan radioaktif begitu, ini bukan yang pertama kali. Di tahun 2020 kalau saya tidak salah di daerah Tangerang, di perumahan Batan Indah juga sudah pernah ditemukan meskipun untuk kadarnya lebih rendah dibanding yang saat ini. Nah, kemudian bagaimana untuk kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup, Bapeten, dan juga instansi terkait agar tidak kembali terjadi kasus ini? Ya, jadi memang kita sedang dalam penelitian lebih lanjut dari mana sumbernya. Ini penting sekali untuk kemudian melakukan penanganan berikutnya. Batan tahun 2019, kemudian 2020 penanganannya memang disebabkan oleh adanya pelimbahan dari radioaktif komersial yang terbocor di lapangan. Nah, untuk yang di Cikande kita sedang telusuri apakah itu dari importasi scrap besi dan baja atau dari bocornya pelimbahan penggunaan cesium komersial di dalam negeri. Ini teman-teman Barreskrim sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun hari ini prosesnya telah naik ke tahap penyidikan. Jadi ada beberapa penyitaan, pembukaan akses data dan seterusnya untuk mempermudah penanganan lebih lanjut. Kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan, maka kami telah meminta seluruh pelabuhan yang menjadi tempat keluar masuknya scrap besi dan baja untuk kemudian mengaktifkan radiation portal monitoringnya. Jadi kami meminta importasi scrap besi dan baja akan kami berikan bila mana industrinya telah memasang portal radiation portal monitoring, terus memasang continue monitoring emission system (CEMS). Kemudian di dalam kawasannya maka industri harus memasang Air Quality Monitoring System (AQMS) atau stasiun pengamat kualitas air dan RDM. Jadi ini 2 hal yang harus dilakukan di sisi operasional di tingkat pelaksanaan kegiatan usahanya. Kemudian kami akan memberikan rekomendasi bila mana diyakinkan bahwa hanya pintu masuk yang radiation portal monitoringnya di pelabuhan itu yang sangat efektif yang akan kita berikan. Berarti akan semakin diperketat ya, iya, untuk nantinya masuk ke Indonesia. Kita akan perketat, termasuk mungkin kita akan mencermati bagaimana tata laksana pelimbahan. Jadi cesium untuk komersial yang telah selesai pakai itu bagaimana sistem penanganannya. Iya, pembuangannya itu yang sedang kita perketat sehingga akan mengontrol semua kejadian ini untuk tidak terulang di kemudian hari.
kalau bicara soal pembuangan limbah, mungkin kita sedikit menyudahi ya Pak ya membahas tentang Cesium 137, karena kalau bicara soal pencapaian Kementerian Lingkungan Hidup selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, ada satu hal yang menarik untuk saya Pak, terkait dengan pengurangan sampah plastik. Indonesia kan menargetkan pengurangan mencapai 70% di tahun 2025. Sementara kalau kita lihat di tahun 2024 setidaknya masih ada 350.000 ton sampah yang masuk ke perairan Indonesia. Sudah sejauh mana Pak penanganan ini? Jadi gini, bahwa tentu masih diperlukan upaya yang lebih serius lagi untuk mencapai target itu. Secara nasional, Bapak Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Di dalam peraturan tersebut, Bapak Presiden menggariskan bahwa semua permasalahan sampah, termasuk sampah plastik, mestinya selesai di tahun 2029. Maka langkah-langkah strategis telah kita susun dengan semua kementerian. Jadi semua kementerian yang terlibat, diantaranya Menko Pangan, Menko Infrastruktur, Menteri PU, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri LH, Menteri SDM. Jadi langkah-langkah telah kita susun bersama untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Beberapa langkah yang dilakukan, pertama, bahwa sampah Indonesia secara sistem informasi pengelolaan sampah nasional itu terdata hampir 143.000 ton per day. Jadi setiap hari kita semua mengeluarkan sampah 143.000. Nah, untuk penanganan itu tentu kita sesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing daerah, karena penanganan sampah tidak bisa digeneralkan, adanya perbedaan demografi, kemudian tingkat kemajuan ekonomi, kemudian transportasi, itu tentu mempengaruhi metodologi yang harus dilakukan untuk penanganannya. Sehingga dalam konteks ini maka kita telah merumuskan beberapa langkah, diantaranya melalui waste to energy. Jadi waste to energy ini diproyeksikan akan mampu untuk dilakukan pada 33 kabupaten kota, baik secara sendiri-sendiri maupun secara aglomerasi. Ini artinya melalui waste to energy kita akan mengurangi sampah sampai 33.000 ton per day. Kemudian kita saat ini sedang menyusun rencana detail untuk membangun refuse derived fuel atau waste to fuel, yaitu sampah untuk bahan bakar semen. Jadi kita memiliki 16 perusahaan semen dengan 23 pabrik. Nah, 23 pabrik ini berdekatan dengan 135 kabupaten kota. 135 kabupaten kota ini memiliki sampah sejumlah hampir 20.000 ton per day, sehingga akan terdapat pengurangan sampah 20.000 ton per day. Tadi 33 tambah 20.000, jadi masih 50 terkurang 53. Jadi masih ada 90-an ribu ton per day. Nah, ini maka kita lakukan penyelesaian dengan membangun TPS 3R, yaitu tempat pemrosesan sampah dengan kapasitas kecil, mulai dari 3 atau 5, 10 sampai 40 ton per day. Ini diperlukan hampir sekira 8.000 unit se-Indonesia. Nah, kita kerjasama dengan Menteri PU. Ini sedang berjalan untuk pembangunan infrastruktur. Secara kelembagaan kita juga telah mengawal melalui sanksi administrasi pemerintah yang kita berikan kepada seluruh kabupaten kota untuk melakukan perubahan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir dari open dumping menjadi sanitary landfill. Ini juga sudah berjalan. Nah, kalau bicara soal sampah tidak bisa lepas dari TPA. Karena kalau kita lihat di beberapa daerah saja TPA menjadi permasalahan, TPA-nya tidak mencukupi, kemudian akhirnya terpaksa ditutup. Kita lihat sempat terjadi di Yogyakarta, sampah-sampah akhirnya di pinggir jalan. Nah, itu nanti seperti apa melihat kesiapan dari masing-masing kota? Tapi jangan dijawab dulu Pak Hanif, kita akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka Selamat Pagi Indonesia. Masih bersama dengan Pak Hanif, Menteri Lingkungan Hidup. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas tadi ada tentang Cesium 137, kemudian sedikit membahas tentang bagaimana Indonesia menghadapi sampah yang begitu banyak. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi Pak. Di beberapa daerah, TPA ini masih menjadi permasalahan karena tidak cukup. Nah, kemudian bagaimana untuk bisa mencapai transisi yang tadi sudah dijelaskan? Ya, jadi hari ini memang sebenarnya kalau boleh dikatakan kami menyampaikan bahwa hampir seluruh kabupaten kota
pada posisi kedaruratan sampah. Saya sedang menyusun redaksinya untuk kami keluarkan pernyataan kondisi kedaruratan sampah dari Menteri Lingkungan Hidup. Ini penting sebagai landasan untuk teman-teman melakukan langkah-langkah di lapangan. Hampir seluruh kabupaten kota sekarang permasalahannya menjadi sangat penting untuk segera mengurai permasalahan sampah. Kondisi tadi disebutkan beberapa kabupaten kota bahkan tidak lagi memiliki tempat pemrosesan akhir sampah, sudah overloaded dan telah mencemari lingkungan. Kemarin mungkin sebulan yang lalu juga terdengar oleh kita sama-sama di media bahwa ada juga satu karyawan yang meninggal terkubur di TPA Galuga di Bogor. Jadi langkah-langkah ini menjadi serius untuk dilakukan pengawalan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Sehingga bulan April kemarin Menteri Lingkungan Hidup telah melakukan investigasi dan melakukan penutupan. Jadi penutupan terkait dengan TPA yang sudah overloaded dan mencemari lingkungan cukup sangat serius. Dan kepada mereka diberikan guidance untuk melakukan pengelolaan sampah. Jadi beberapa hal yang dilakukan tentu kita kembali di dalam fase-fase yang sangat krusial dalam pengelolaan sampah hampir di seluruh negara, yaitu fase di hulu. Fase di hulu ini menjadi pilihan paling mungkin untuk menyelesaikan sampah, sehingga tidak bisa ini lempar-lemparan. Undang-Undang 18 tahun 2008 telah dengan tegas menggariskan bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab Bupati Wali Kota. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memberikan dukungan di dalam rangka operasional itu. Sehingga kewajiban Bupati Wali Kota untuk segera memobilisir semua kekuatan sumber daya manusia di dalam rangka penanganan sampah melalui sisi hulu. Percepatan pengaktifan tempat pemrosesan sementara sampah TPS 3R, TPS RDF itu harus segera dilakukan, karena memang hari ini hampir sepertinya 10 tahun terakhir tidak kita sentuh gitu. Nah, ini baru disentuh di zaman Bapak Presiden Prabowo, ya mungkin agak dadak ya, tetapi insya Allah dengan dukungan kita serius ini mestinya bisa kita lakukan. Kita itu akan dikejar berarti ya? Ya, kita akan kejar pada semua lini pemberian solusi, pemberian bimbingan, penyusunan rencana induk pengelolaan sampah, lini pendanaan, lini termasuk yang bila memungkinkan ya memang tidak bisa kita hindari ya lini penegakan hukum. Juga yang kita tidak kalah penting adalah lini pemberian aspirasi dalam bentuk adipura. Biarlah masyarakat yang memberikan nilai terkait dengan kepemimpinan para bupatinya. Apakah serius nggak mengelola sampahnya melalui predikat adipura. Jadi langkah-langkah itu serius dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjamin bahwa penanganan sampah ini selesai di tahun 2029. Tadi disebutkan bahwa berdasarkan sistem informasi pengelolaan sampah kita terkelola 39% dari 100% yang 143.000 ton per day. Namun hasil investigasi kami di lapangan ternyata pengelolaan sampah kita baru mencapai angka 14 atau 15%. Jadi sangat kecil sekali dan ini nggak sampai ya. Jadi ini belum bahkan 1/5. Ya ini yang perlu kemudian kerja keras kita semua. Kita tentu akan menggerakkan semua lini, melakukan koordinasi dengan semua pihak. Insya Allah dalam waktu segera kita akan mengakselerasi kembali, mengglorifikasi kembali kegiatan Jumat Bersih yang dulu-dulu sering kita lakukan. Nah, ini kami sedang susun dengan Bapak Mendagri. Mudah-mudahan dalam Jumat ini bisa sudah dioperasionalkan. Kita akan menggelar Jumat Bersih setiap hari Jumat terus-menerus dan akan kita pantau bersama-sama Pak Mendagri. Menjadi concern khusus ya menghadapi permasalahan sampah Bapak Presiden di Indonesia sangat serius untuk menyelesaikan sampah, sehingga melalui waste to energy investasi yang cukup besar akan digelontorkan untuk menangani sampah ini. Kemudian bagaimana cara untuk sinergitas tentang pemerataan program Astacita terkait dengan lingkungan, kemudian pemanasan global dan juga industri yang ramah lingkungan? Karena kan sekarang industri ramah lingkungan ini cukup menjadi sorotan dunia ya. Ya, terima kasih. Jadi bahwa sebenarnya mandat konstitusional untuk kegiatan berwawasan lingkungan itu sudah sangat kuat. Melalui Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28 huruf H ayat 1 disebutkan bahwa masyarakat berhak
mendapat lingkungan hidup yang sehat dan layak. Kemudian pasal 33 ayat 4 disebutkan bahwa pembangunan nasional, pembangunan perekonomian nasional berasaskan salah satunya berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ini dua mandat konstitusional yang sangat kuat yang kemudian harus diimplementasikan di dalam instrumen-instrumennya. Hari ini tentu kita masih agak rumit merumuskan langkah mana dulu yang kita akan tangani. Karena ibarat kata kita bicara di bencana yang seperti banyak lubang di mana-mana, maka begitu air ditumpahkan, kita akan bingung nih mana dulu yang akan kita tutup. Ya ini yang kemudian harus kita sikapi dengan sangat bijak. Kita perlu menggerakkan semua lini, tidak terkecuali pihak swasta. Kita juga ingin memindahkan mandat yang ada di Menteri kepada teman-teman swasta untuk ikut melakukan pengawasan mandiri terhadap usahanya. Banyak hal yang kemudian harus kita kuatkan pengendaliannya. Jadi kalau kita boleh bicara, hampir ada 5 juta unit usaha di tanah air. Sementara tenaga yang berkompeten untuk melakukan pengawasan lingkungan dan pembinaan hanya sejumlah 3.000. Ada jeda yang cukup serius, yang ini harus kita segera lakukan mitigasi dan penanganan lebih lanjut. Tapi sudah ada rencana terobosan kebijakan baru untuk mempercepat laju ekonomi hijau dan berkelanjutan itu, Pak? Saya rasa ini menjadi penting. Saat ini ekonomi hijau dan berkelanjutan menjadi keniscayaan. Banyak pihak kemudian mensyaratkan ini menjadi hal utama, sehingga pada saat perusahaan itu tidak bisa membranding dirinya berkelanjutan, akan susah sekali bersaing dalam mempromosikan produktivitasnya. Ini masuk ditolak oleh masyarakat itu sendiri. Iya, jadi memang penting itu membangun kepercayaan publik bahwa perusahaan ini sustainable gitu. Jadi beberapa langkah yang kita lakukan diantaranya dari sisi lingkungan hidup, kita membangun mereka di dalam penilaian proper. Penilaian terkait dengan ketaatan lingkungan. Semisal katakan seperti di Bali. Di Bali kita baru aja menyelesaikan penilaian perusahaan. Hari ini memang kondisinya belum bagus. Hampir seluruh hotel bintang Bali dalam posisi belum biru. Namun saat ini menuju birunya sangat kentara sekali upayanya. Mudah-mudahan nanti di Desember itu maka sebagian besar pengelolaan hotel di Bali akan biru atau compliant. Jadi ini yang kemudian kita susun. Jadi tidak hanya memberikan sanksi-sanksi, tetapi penilaian yang akan menjadi prestasi mereka. Oke, Pak Hanif, kemudian apa yang menjadi targetnya di dalam rangka 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran? Masih ada sisa 4 tahun lagi. Seperti apa targetnya? Tentu yang pertama kita akan segera menyusun gap antara kapasitas kita di dalam pengawasan dengan unit yang sedang berusaha. Kita tentu telah melakukan percepatan perizinan berusaha melalui persetujuan lingkungan. Karena kita bersaing ini investasi dengan para negara yang lain. Maka kita meminta kepada seluruh jajaran kita untuk mempercepat proses persetujuan lingkungannya. Artinya apa? Kalau kita mempercepat proses persetujuan lingkungan pada suatu unit usaha, maka kita wajib memperkuat penaatan lingkungannya. 4 tahun itu waktu yang pendek. Negara maju memerlukan waktu hampir puluhan tahun untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, namun belum pernah dioperasionalkan. Baru hari ini kita operasionalkan, sehingga tentu tidak mudah. Namun kita percaya bahwa masyarakat atau penduduk Indonesia sejatinya juga negara yang berbudi luhur, berbudaya luhur, dan ingin maju. Sehingga tentu dengan dukungan banyak pihak kita ingin pastikan bahwa target yang diminta oleh pemerintah untuk menyelesaikan sampah di 2029 mestinya bisa kita capai atau minimal mendekati kita capai. Ya. Oke, bicara soal lingkungan hidup memang cukup kompleks ya Pak Hanif ya, permasalahannya mulai dari sampah yang ternyata masih menjadi PR besar bagi Indonesia. Bagaimana kesadaran masyarakat ini tampaknya juga perlu menjadi suatu pemantik yang nantinya bisa membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah. Ditambah lagi bagaimana transisi keberlanjutan industri hijau ini juga menjadi perhatian khusus ya bagi Kementerian Lingkungan Hidup. Terima kasih banyak Pak Hanif atas waktunya sudah berbincang bersama kami pada hari ini. Demikian pemirsa untuk segmen Tatap Muka kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.